Shalom Aleichem BC Muhammadiyah. Selamat sore para saudari semuanya. Selamat bertemu kembali bersama saya Cupi dengan bincang-bincang sore bersama Romo Yohanes. Nah, pada saat sore hari ini kebetulan hari ini juga dari saudara-saudara kita yang Kristen yang lain sedang memperingati Jumat Agung. Selamat memperingati Jumat Agung. Dan saat ini yang akan kita bahas adalah ada beberapa kejadian, salah satunya mengapa ada orang yang sudah dibaptis secara ortodok tetapi ternyata entah cepat entah lama dia mundur. Artinya mundur di sini dia nggak datang lagi ke gereja, dia sudah tidak tahu gimana rimbanya. Nah, seperti apa? Mungkin bersama Romo Yohanes kita akan mendengarkan paparan secara singkat dulu sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai baptisan ini. Monggo Romo Yohanes. Terima kasih Mas Topi atas pertanyaan seperti itu. Ya memang kalau kita melihat dalam baptismen, secara prinsip kita diselamatkan. Secara prinsip. Tetapi kan kita masih hidup di jagat. Masih hidup di dunia ini. Banyak kali kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, perlakuan kurang baik inilah yang menjadikan dia undur. Bisa jadi dia tidak selamat. Karena itulah Yohanes 15 pernah mengatakan demikian. Seorang Kristen adalah peniru Kristus di dalam pikiran, di dalam tindakan, dan di dalam kehendak. Artinya bahwa dia betul-betul harus merefleksikan apa yang ada di dalam Kristus dalam kehidupan. Nah, kalau mereka ini sampai setelah dibaptis mundur, kita ingat ketika ada mengenai perumpamaan penabur. Benih itu ada di pinggir jalan. Ada buruk lantas dimakan. Artinya bahwa pada waktu dia dibaptis tidak menghayati, tidak merenungkan dan tidak di dalam kalbu. Dia senang pertama, tetapi tidak berusaha untuk masuk lebih dalam. Sehingga demikian dia ini tidak mengerti tentang imannya. Tidak sadar tentang imannya. Sehingga ketika ada masalah keluar, ada problem menyalahkan A dan B. Nah, ini masalahnya karena tidak tentang mentalnya. Iman itu tidak adil. Atau mungkin pada waktu dikatekisasi tidak memperhatikan katekisasi yang diberikan. Pokoknya dibaptis. Nah, ini tidak baik. Karena orang yang dibaptis itu berarti orang itu telah dimeteraikan. Kalau orang itu telah dibentuk, berarti orang itu harus meniru pikiran Kristus, kehendak Kristus, dan tindakan Kristus. Nah, kalau dia tidak seperti itu, padahal dia masuk di dalam Kristus itu akan memberikan kekuatan di dalam tubuh atau kehidupan orang. Nah, kalau sampai roh itu tidak masuk dan mengontrol hidupnya, berarti dia tidak betul-betul Kristen, tidak betul-betul menghayati dan tidak betul-betul meniru Kristus. Itu saja. Apa-apa? Baik Romo, itu kan kalau misalnya tadi Romo mengatakan ketika dia sudah dibaptis mundur itu tidak betul-betul mengimani Kristus itu sendiri. Dan juga mungkin karena ada rasa sakit hati dengan orang lain. Terus kira-kira Romo, apa sih kemungkinan yang terjadi baik secara sadar ataupun tidak jikalau orang itu mundur dari iman ortodok padahal sudah dibaptis secara ortodok Romo? Ya, sebenarnya ini peranan iman atau peranan gereja ini sangat penting untuk mendekati mereka. Tetapi kembali bahwa mereka itu mempunyai privilege. Nah, disinilah kerendahan hatian dari orang itu. Kira-kira bisa nggak dinasihat
Kira-kira bisa nggak diberitahu? Kira-kira bisa nggak dia merendahkan hati untuk menerima masukan-masukan baik itu dari imamnya atau dari saudara seiman? Nah, kalau dia tidak rendah hati, ya tetap seperti itu. Makanya antara waktu dan watak itu beda. Kalau waktu itu batu, itu bisa itu untuk diobati dengan cepat. Kalau watak dan tidak mau bertobat, itu sulit. Siapapun yang berhasil, sulit itu. Nah, orang seperti ini bahaya, sama artinya dia sedang menggali kuburnya sendiri karena hidup keterpisahan setelah kok meninggalkan. Jadi bahaya. Makanya kerendahan hatian itu perlu di dalam hidup orang percaya supaya pada waktu dia anjlok itu bisa diangkat dan bisa kembali pada kehidupan. Sakramen pengakuan dosa itu disiapkan di dalam gereja untuk orang yang bertobat dan memberkati diri serta membuka hatinya untuk kembali kepada pangkuan gereja. Oke. Nah, kira-kira efek apa yang akan terjadi, Romo, ketika dia mundur, baik sadar ataupun tidak? Banyak sekali. Sikapnya akan gelap, kata-katanya akan gelap, cara pandangnya juga akan gelap. Kenapa? Roh di dalam anaknya tidak memimpin mereka di dalam cahaya terakhir api. Jadi banyak sekali efek. Rasa dendam, rasa itu tetap bercoba di dalam. Kenapa? Tidak mau mendengar bisikan roh di dalam. Banyak sekali. Mungkin ada juga yang kasus yang terjadi salah satunya oleh jemaat kita juga, Romo, itu dari Om Herman. Mungkin pernah ada kejadian juga, Om, di mana kata Om sendiri ada temannya yang sudah dibaptis, dia keluar karena sudah dapat ini ya, Om ya, apa namanya, sudah dapat Merasa dirinya tuh sudah kayak sakti, merasa dirinya lebih hebat. dan katanya dapat penglihatan Tuhan Yesus, Om. Iya. Katanya dia didatangi Tuhan Yesus sama malaikat Gabriel. Itu adalah beras atau kesombongan rohani. Karena tidak seorang pun dan sangat sulit untuk melihat Yesus itu. Jadi makanya ini pengajaran ini perlu ditanamkan di dalam kalbu orang supaya tidak mempunyai imajinasi dan khayalan-khayalan seperti itu. Karena dikatakan barang siapa yang murni hatinya dia yang dapat melihat Allah. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana tindakan keseharian. Apakah orang itu baik? Nah, kita mengatakan aku melihat Allah, melihat dan itu kan menunjukkan arogansi yang ada di dalam diri orang itu. Bagaimana dia mengatakan bisa melihat Allah? Padahal Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu sempurna. Nah, yang dilihat yang sama dengan wataknya. Siapa kalau punya watak jahat seperti itu? Sombong. Ya setan. Walaupun sudah dibaptis ya, Om. Walaupun dalam itu tadi baptis itu tidak menjadi hukuman. Kalau orang itu tidak betul-betul bertobat dan menanamkan ajaran di dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana, Romo, jika ada mungkin salah dari orang-orang Kristen itu sendiri yang mengatakan, ya saya sih pengen dibaptis hanya pengen tahu aja gitu loh. Nah, ini bahaya. Bahaya, dan ini mereka main-main terhadap baptisan, padahal baptisannya adalah merupakan ranah sakral. Jangan main-main. Bahaya apa dengan mempermainkan Allah berarti dia telah mengingkari keberadaannya sendiri sebagai sama. Dan ini akan menunjuk pada keterputusan dan keterasian dari Allah. Langsung terasi dari Allah, apa yang ada Inwakan. Walaupun dia seorang Kristen juga, Mo. Walaupun Kristen. Karena arti daripada keselamatan adalah menyatu tunggalan dengan Kristus. Nah, kalau seperti itu kan kalau menyatu tunggal. Nah, bagaimana orang menyatu tunggal? Padahal Allah itu adalah sumber keselamatan, harapan dan kesucian. Tidak menyatu tunggal berarti kematian. Tidak sempurna dan jahat. Oke. Baik, dan mungkin di sini juga ada salah satu jemaat dari paroki Demetrius juga, yaitu
Bro Stanley, kira-kira bro, ada yang mau kamu tanyakan nggak pada Romo mengenai kenapa orang baptis itu malah mundur? Nah, mengenai hal itu mungkin yang saya mau tanyakan gini Mo, dari banyaknya pengamatan gejala yang saya lihat di dalam sekeliling kita. Nah, biasanya itu orang seringkali itu mundurkan karena banyak alasan ya Mo. Nah, mungkin apakah Romo memiliki wejangan tertentu atau mungkin Romo memiliki apa ya saya nasihat tertentu gimana supaya orang itu bisa kuat di dalam hatinya untuk menghadap kepada Allah gitu. Dalam artian apa? Maksud saya begini, jadi bagaimana orang itu tuh pada akhirnya itu apa ya, dia itu bisa kembali pada perasaan yang utuh bagaimana dia ketika sungguh-sungguh dibaptiskan pada mulanya gitu sih. Baik, saya bacakan dengan kata-kata Johannes Krimaker. Seorang Kristen adalah peniru Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sejauh mungkin secara manusiawi, dan dia percaya benar-benar dan benar tanpa ada di dalam Tritunggal Maha. Dia percaya soal itu, tetapi Allah tidak dimasukkan di dalam kalbunya. Nah, kalau Allah tidak dimasukkan di dalam kalbunya, bagaimana dia bisa meniru dan merefleksikan sifat-sifat Kristus? Tidak mungkin. Hanya orang yang menunggal dengan Allah melalui Kristus itulah yang bisa merefleksikan sifat Allah dalam hubungan Allah dalam diri sendiri yang disebut kita lihat. Nah, pesan saya benar orang ya, kita harus dekat, makanya saling dekat, hand in hand satu sama lain. Itulah perlu dalam gereja untuk mengingatkan, untuk menasihati, dan untuk memenuhi kalau dia tidak tetap di dalam pengertian tentang iman. Jadi iman ini perlu ditanamkan dan sering sharing terhadap yang lain. Makanya kan kehidupan manusia itu kan selalu berekstasi, keluar dari dalam menuju diri sendiri, yaitu saling berbagi dalam tafsir mereka itu adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Kita harus mengingatkan hand in hand to obtain the goodness of God in our life. Berarti kalau sudah diingatkan Mo, orangnya tetap ngeyel seperti itu sudah bukan tanggung jawab kita ya? Bukan tanggung jawab kita, karena kita sudah mengingatkan. Makanya yang menciptakan neraka dan surga adalah orang itu sendiri, bukan Allah. Makanya hati-hati menjadi orang Kristen. Hati-hati. Kita perlu humble dalam segala hal supaya kita bisa menerima masukan kebenaran ilahi yang disampaikan oleh Tuhan. Oke, baik Romo. Terima kasih atas wejangan singkatnya. Juga terima kasih kepada Om Herman Wongkar dan Bro Stanley. Jadi bisa disimpulkan dan mungkin kesimpulannya monggo Romo yang akan disampaikan. Jadi kesimpulannya, meskipun orang itu dibaptis, itu tidaklah menjadi jaminan bahwa orang itu bisa hebat atau diselamatkan. Jadi yang bisa dijamin setelah orang itu dibaptis itu meniru mengenai sifat-sifat Kristus. Perbuatannya, pikiran, dan tindakannya itu harus ditiru. Bagaimana caranya? Tenggelam di dalam penyatu tunggal. Makanya sakramen-sakramen di dalam gereja itu gunakan dengan baik. Karena sakramen itu merupakan suatu sarana kita masuk di dalam harapan, keselamatan, dan pembaharuan. Jadi sakramen itu tidak dijadikan sebagai suatu simbol atau lambang, tetapi realita nyata yang dapat membentuk karakter dan perilaku kita sebagai orang Kristen otoritas. Baik, terima kasih Romo atas penjelasan cukup singkatnya, dan terima kasih para pemirsa telah menyaksikan bincang-bincang sore bersama Romo Yohanes. Kita pamit, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Amin.